Sementara itu, wajah Dutian nampak pucat, dia hanya punya waktu kurang dari 2 tahun lagi, namun setelah dia menggunakan teknik fusi bendera jiwa, dia hampir kehabisan waktu. Leluhur jiwa Askendan, bunuh dia, teriak Dutian dengan niat membunuh melonjak di matanya. Cahaya melintas di mata jiwa Askendan saat mendengar itu, dia mengangkat tangannya, dan suara gemuruh datang dari segala arah ketika awan hitam di langit berkumpul di jiwa Askendan. Sebelum membentuk sosok tubuh manusia, jiwa Askendan bertubuh manusia itu membuka matanya dan menatap Zukeji dengan dingin. Wajah Zukeji nampak jelek saat melihat itu saat berkata dengan dingin, membentuk tubuh dari awan memang hanya bisa dilakukan oleh Askendan tahap akhir. Namun itu diciptakan dari fusi, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah muncul di depannya, dan berubah menjadi pedang cahaya merah yang membawa tekanan kuat ke segala arah. Saat pedang itu muncul, api di tanah mulai tersedot ke dalam pedang membuat pedang nampak seperti pedang api raksasa. Zukeji menunjuk pedang api itu, dan api melonjak dengan liar di pedang api sebelum pedang api dengan kejam melesat ke arah jiwa Askendan. Kilatan cahaya melintas di mata jiwa Askendan saat melihat pedang api melesat ke arahnya, segera awan hitam berkumpul di tangannya, sebelum berubah menjadi pedang hitam yang melesat terbang, dan dengan keras menghantam pedang api hingga menyebabkan ledakan keras. Jiwa Askendan tersenyum dingin, dia melambaikan tangannya dan awan sekitarnya nampak berubah menjadi 8 bayangan pedang muncul dan melesat, 3 diantaranya mengejar pedang Suzaku, dan 5 lainnya melesat ke arah Zukeji. Ekspresi Zukeji tampak jelek saat melihat itu, dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan sebuah labu. Dengan lambaian tangannya, labu itu berubah menjadi labu raksasa dan kekuatan hisap muncul dari labu raksasa dan menghisap kelima pedang ke dalamnya. Senyum dingin muncul di wajah Zukeji saat melihat itu, ia hendak menggunakan labu itu untuk menghisap 3 pedang lainnya, namun suara retakan terdengar dari labu raksasa ketika 5 pedang terbang melesat keluar dari labu raksasa dan menghancurkannya sebelum dengan cepat melesat ke arah Zukeji. Wajah Zukeji berubah drastis saat melihat itu dan segera mundur, namun dia baru saja muncul ketika jiwa Askendan muncul di belakangnya dan menyerangnya. Zukeji bisa merasakan jiwa Askendan yang dipenuhi dengan kematian saat menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meskipun dia yakin bisa menang, dia juga pasti akan terluka parah. Selain itu, pertempuran kedua dengan klan abadi telah dimulai. Jika dia terluka parah, dia akan dikalahkan. Mata Zukeji tampak suram saat tangannya membentuk segel dan aura yang kuat segera menyelimuti di sekitarnya tepat saat pedang terbang tiba dan menghantamnya dengan keras menyebabkan suara gemuruh yang mengguncang tempat itu. Zukeji terhempas mundur dan penghalang segel di depannya telah hancur. Meskipun dia tidak terluka, namun wajahnya nampak pucat dan aura kuat yang dipancarkannya juga menghilang. Sementara itu, 9 pedang terbang juga menghilang dan berubah kembali menjadi pecahan-pecahan jiwa. Dutian melihat segel itu dan berkata dengan getir, "Segel Suzaku yang misterius." Segel Suzaku misterius adalah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh Suzaku dari setiap generasi. Segel ini tidak dapat dipelajari dan juga tidak diwariskan dari Suzaku sebelumnya. Segel ini tidak dibuat oleh Suzaku generasi pertama. Itu adalah teknik yang diberikan oleh aliansi kultivasi. Meski segel Suzaku misterius ini tidak akan meningkatkan level kultivasi seseorang, tapi sangat kuat untuk menyerang dan bertahan. Serangannya dapat menghancurkan segalanya, dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari seluruh formasi Suzaku. Tidak seorang pun tahu bagaimana aliansi berhasil menciptakan teknik ini. Di planet kultivasi peringkat 6, hanya 1 orang yang dapat mengetahui teknik ini pada satu waktu. Kecuali orang tersebut menghilang, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Wajah Dutian nampak pucat saat dia menatap Zukeji dan tersenyum dingin. "Umurku hampir habis, tapi aku puas melihat pencuri tua sepertimu dalam kondisi seperti itu. Sungguh memuaskan," kata Dutian dengan senyum dingin. Ekspresi Zukeji nampak jelek, napasnya nampak tersengal. Dia tidak akan menggunakan segel Suzaku misterius kecuali terpaksa melakukannya, terutama jika itu untuk menyerang. Dia harus menyimpan tenaganya untuk pertempuran melawan klan abadi. "Dutian, mengapa kau harus begitu keras kepala? Jika kau menyerahkan bendera jiwa, aku akan membantumu membangun kembali sektemu, bahkan menjadikan sekte pemurnian jiwa sebagai negaranya sendiri," kata Zukeji mengerutkan keningnya. "Pencuri tua Zuke, aku mengerti kau takut terluka,
Kalau tidak, kau tidak akan berakhir dalam posisi yang memalukan seperti ini. Perang dengan klan abadi sudah dimulai, tampaknya kau tidak akan bisa tinggal lama di sini, kata Dutian mencibir. Zukeji mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, meskipun leluhur 11 daun klan abadi itu datang, aku masih punya senjata andalan di tanganku, leluhur klan abadi itu pasti akan mati. Dutian, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan menyerahkan bendera jiwa itu? Pencuri tua Zuke, aku sarankan kau pergi sekarang, jangan memaksaku untuk mengeluarkan jiwa keempat, kata Dutian dengan dingin. Ekspresi Zukezhi tampak buruk tapi dia mencibir dalam hati, dia sebenarnya telah menunggu jiwa keempat muncul. Sebenarnya yang dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Aku telah membaca tentang kekuatan jiwa keempat dalam catatan meski belum melihatnya langsung. Aku ingin melihat apa istimewanya jiwa keempat ini, kata Zukeji. Kilatan dingin melonjak di mata Dutian, dia menunjuk dahinya dan mengeluarkan bola cahaya keemasan dan dengan cepat menempelkannya ke bendera jiwa. Segera titik ungu keemasan pada bendera jiwa dengan cepat terbang keluar. Jiwa keempat mulanya adalah kultivator langka yang memiliki 3 elemen, sebelum sekte pemurnian jiwa memurnikan jiwanya dengan teknik khusus yang mengubahnya menjadi jarum 3 elemen yang bahkan dapat mengancam para kultivator Askendan tahap akhir. Namun jiwa keempat tidak dapat dibawa keluar melalui cara biasa, seseorang harus menyerahkan kekuatan hidupnya untuk memanggilnya keluar dari bendera jiwa. Saat jiwa keempat muncul, ia melepaskan cahaya ungu keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu, ada jiwa 3 elemen yang nampak seperti jarum memancarkan aura yang sangat kuat. Jiwa keempat, bunuh dia, kata Dutian dengan dingin. Segera cahaya ungu keemasan melonjak dari jiwa 3 elemen menyebabkan udara sekitarnya nampak berubah. Jarum ungu keemasan itu berkedip sekejap, lalu menghilang ke arah Zukeji secepat kilat. Ekspresi Zukeji langsung berubah saat melihat itu. Dia dengan cepat mundur sambil meletakkan pedang Suzaku, menghalangi di depannya tepat ketika jarum 3 elemen muncul dan menghantam pedang, hingga menimbulkan suara dentingan tajam, dan sebuah lubang jarum muncul di pedang Suzaku. Di saat yang sama, Zukeji menunjuk jarinya ke udara, segera energi spiritual surgawi mengalir ke tubuhnya, dan dia menekannya dengan jari telunjuknya hingga menimbulkan suara keras. Zukeji mundur 3 langkah dan jaruk jiwa sekejap menghilang tanpa jejak, tapi Zukeji tahu bahwa jiwa keempat masih ada di sekitar. Ekspresinya dingin saat dia berkata, jiwa keempat memang kuat. Tapi Dutian, kamu belum mencapai Askendan yang telah menggunakan energi spiritual surgawi melebihi apa yang dapat dilakukan oleh kultivator transformasi jiwa. Jika kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu itu, jiwa keempat saja tidak cukup, kata Zukeji dengan senyum dingin. Dutian menatap Zukeji dengan dingin, lalu tangannya menunjuk ke udara dan jiwa Askendan itu runtuh dengan cepat sebelum berubah menjadi jutaan pecahan jiwa yang diserap oleh jarum jiwa 3 elemen. Di saat yang sama segel di tangannya berubah dan 10 jiwa utama juga diserap oleh jarum jiwa, namun saat jarum jiwa akan menghisap pecahan jiwa lainnya, Dutian segera menghentikannya. Zukeji melihat itu dengan getir, ia ingin menunggu hingga jiwa keempat melahap semua jiwa sebelum menangkap dan memurnikannya, namun tampaknya Dutian telah tahu rencananya. Diserang oleh jiwa 3 elemen yang kecepatannya telah meningkat drastis, membuat Zukeji terus mundur, sambil menunjuk ke udara di depannya menyebabkan serangkaian suara ledakan keras terdengar, ketika jarum 3 elemen terus menghancurkan penghalang. Namun meski begitu, banyak luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Setiap kali lubang darah itu muncul, ekspresinya menjadi semakin jelek dan auranya melemah. Tatapan Zukeji menjadi dingin saat dia mengeluarkan sebuah labu merah kecil, tangannya membentuk segel sambil berkata, sempurnakan. Segera api putih keluar dari labu kecil dan langsung berubah menjadi lautan api, dan jarum 3 elemen terperangkap di dalam lautan api. Aku akan lihat apakah jiwa 3 elemenmu atau labu api surgawiku lebih kuat. Aku akan memurnikan jiwa keempat ini, kata Zukeji dengan dingin. Di dalam lautan api yang terbakar, nampak jiwa 3 elemen yang berwarna ungu keemasan perlahan berubah menjadi merah. Meskipun tidak meleleh, darah Zukeji perlahan menyatu dengan jiwa keempat selama pemurnian ini. Pada saat ini, jiwa keempat dengan cepat mulai berputar, menyebabkan hembusan angin yang meniup celah di lautan api. Jiwa 3 elemen, kabur, teriak Dutian. Segera jarum ungu keemasan itu menghilang dan terbang ke arah Zukeji. Kilatan dingin melintas di mata Zukeji. Dutian, karena kamu tidak ingin menyerahkan bendera jiwa, aku tidak akan memaksa untuk mengambilnya. Tapi aku akan mengambil jiwa keempat ini, kata Zukeji mengeluarkan sebongkah kecil lumpur hitam.
segel di tangannya berubah dan kabut hitam keluar dari lumpur hitam dan membentuk simbol aneh. Itu adalah kekuatan domain berhenti yang didapatkan Zukeji dari aliansi kultivasi. Berhenti, kata Zukeji menunjuk simbol itu. Pada saat ini, semua yang berada dalam jarak 1000 kaki langsung terhenti. Zukeji mengulurkan tangannya dan menangkap jiwa keempat, setelah itu waktu mulai bergerak lagi. Zukeji melangkah maju, kekejaman melonjak di matanya saat dia mengulurkan tangannya ke arah Dutian. Dutian menghela napas dengan getir, ia berbalik untuk melihat Gua Wanglin yang telah hancur oleh api, dan memejamkan matanya, namun saat tangan Zukeji hendak menangkapnya, satu suara tiba-tiba terdengar, "Orang tua, pergi dari sini." Suara itu menyebabkan ekspresi Zukeji langsung berubah, dia merasakan sakit dari jiwa asalnya, dan merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan setelah dia menjadi Suzaku. Sementara itu di sisi timur benua Suzaku, di tengah awan hitam, nampak sejumlah besar anggota klan abadi secara serempak mengeluarkan kekuatan tato mereka, dan melayang di udara, dan formasi penghalang dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam, para anggota klan abadi ini akan menghabiskan seluruh kekuatan tato di tubuh mereka, dan kelompok lain akan bertukar tempat untuk menjaga formasi. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan. Pada hari itu, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu muncul dan berdiri di sana sambil menatap sejumlah besar anggota klan abadi di tengah. Di belakangnya ada 3 orang tua, salah satunya adalah Mu Ye yang mengejar Wanglin sebelumnya. Mu Ye berkata dengan hormat, "Leluhur kelima, sudah waktunya. Leluhur keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur." Mutai mengangguk dan berkata, "Pohon leluhur terbebas karena leluhur kuno menyerahkan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan segel 5 pedang. Kita tidak boleh gagal kali ini." 4 cabang pohon dari pohon leluhur telah mengepung benua Suzaku. "Kali ini negara Suzaku akan hancur," kata seorang tetua, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi segera menghilang saat dia berkata, "Leluhur kelima tentang leluhur kedua." Mutai mengerutkan kening dan berkata, "Jangan ganggu dia, dia sudah terlalu lama berada di negara Suzaku dan berpikir berbeda dari kita. Jika tidak, kita bisa saja memusnahkan negara Suzaku dalam pertempuran itu beberapa tahun yang lalu," kata Mutai. "Aku tidak percaya kalau kristal planet kultivasi yang dimiliki negara Suzaku punya kekuatan seperti yang dia katakan," kata orang tua itu mengangguk dan tidak berbicara lagi. Sesaat kemudian, sebuah peti mati raksasa dengan cepat mendekat. Di atas peti mati itu ada 3 orang tua duduk bersila, satunya berada di tahap awal transformasi jiwa, 2 lainnya berada di tahap akhir pembentukan jiwa. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan awan hitam, namun simbol tato di awan hitam itu mencegah mereka masuk. "Orang-orang dari Sekte Mayat," gumam Mutai sedikit mengernyit. Lelaki tua tahap awal transformasi jiwa dari Sekte Mayat berkata, "Aku adalah tetua Sekte Mayat di planet Suzaku, dan 2 orang di belakangku adalah Diaken, tolong untuk membuka formasinya." Setelah suara itu terdengar, sebuah terowongan muncul dari awan hitam dan ketiganya dengan cepat terbang ke dalam. "Panatua Sima, aku telah menunggumu," kata Mutai dengan tenang. "Saya terlambat karena menemui masalah di jalan. Selain mengantarkan mayat, saya di sini untuk memberitahumu sebuah berita. Zukeji pergi ke Sekte Pemurnian Jiwa, dan sedang bertarung dengan Dutian untuk mencuri bendera 1 miliar jiwa." "Bagaimana hasilnya?" tanya Mutai. "Saya juga tidak tahu, tapi jika Zukeji pergi, dia mungkin memiliki keyakinan untuk menang. Klan abadi harus berhati-hati," kata Sima. Mutai sedikit mengernyit, dia baru saja akan bicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia melihat ke arah Pilu dan merasakan aura yang membuatnya gemetar. Sementara itu Zukeji nampak pucat saat menatap ke arah gua tempat Wanglin berada sebelumnya. Dia bisa merasakan ketakutan yang hanya dia rasakan saat bertemu Suzaku generasi sebelumnya. Namun dia segera menenangkan diri dan bertanya, "Yang mulia, siapa Anda?" Suara Zukeji baru saja terdengar ketika Wanglin sekejap muncul dan melayang di udara, dengan rambutnya yang berkibar, matanya bercahaya biru dan tubuhnya memancarkan aura biru membawa suhu dingin yang membekukan. Wanglin saat ini nampak seperti dewa es yang turun dari langit. Dia menatap Zukeji dengan tatapan tenang yang dipenuhi cahaya. Tubuh Zukeji menjadi kaku, pada saat ini dia merasa seperti di masa lalu. Dia dengan cepat mundur dan keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu Wanglin." "Tidak, kamu bukan Wanglin. Yang mulia, siapa kamu?" tanya Zukeji menyembunyikan ketakutan di matanya. "Orang tua ini bertanya padamu, kamu Suzaku generasi berapa?" kata Wanglin penuh dengan kesombongan.
Dutian tercengang ketika dia melihat Wang Lin. Namun dia bisa merasakan perasaan asing yang kuat, jadi dia langsung tahu bahwa orang ini bukan Wang Lin. Tidak mungkin Wang Lin memiliki tekanan dan kesombongan seperti ini. Tekanan dan kesombongan semacam ini hanya bisa ditemukan pada monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Pikir Zukezhi tidak ingin menjawab, tapi dia tanpa sadar berkata, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sejenak sebelum menatap Zukezhi dengan dingin dan berkata, demi Ye Wuyu, orang tua ini tidak akan membunuhmu, sekarang enyahlah. Ye Wuyu? Dutian terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah Zukezhi mendengar nama ini, ekspresinya langsung berubah. Ketakutan di wajahnya tidak dapat disembunyikan lagi, sehingga terlihat di wajahnya. Kau, seru Zukezhi menghirup udara dingin, dan menatap Wang Lin dengan rasa ngeri. Ye Wuyu adalah nama asli, Suzaku generasi pertama. Saat Zukezhi menatap aura biru di sekitar tubuh Wang Lin, dia teringat sejarah Suzaku di masa lalu. Hingga dia teringat pada satu nama, menyebabkan kengerian di matanya menjadi lebih dalam. Dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, salam, leluhur, junior akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Zukezhi dengan cepat melesat pergi. Dutian yang melihat itu segera berteriak, tinggalkan jiwa keempat itu. Zukezhi berhenti, matanya menunjukkan sedang berjuang untuk membuat keputusan, sebelum berbalik dan menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan jejak masa lalu saat dia berkata, dulu orang tua ini berutang pada Ye Wuyu. Lupakan saja, karena kamu menggunakannya untuk melawan klan abadi, orang tua ini akan meminjamkannya padamu selama 3 tahun, kata Wang Lin. Dutian panik saat mendengar itu, dan hendak berbicara, namun Wang Lin menatapnya. Ketika Dutian melihat mata Wang Lin, dia seperti melihat aura asing yang mengatakan sesuatu. Aku akan membunuhmu, jika kau berbicara lagi. Dutian tahu orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu, dan tidak berani bicara lagi. Zukezhi menghela napas lega, dan bersiap untuk pergi. Namun, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesombongan dan berkata, karena kamu sudah menebak identitas orang tua ini, maka kamu pasti tahu aturanku, apa kamu akan pergi begitu saja? Zukezhi merenung sejenak, dan mengangkat tangan kanannya, dan memotong 2 jari tangan kanannya. Masalah ini salah junior, apakah 2 jari cukup? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan, tinggalkan 1 lagi. Zukezhi menggertakkan giginya lalu memotong jari lainnya. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Enyahlah, kata Wang Lin. Zukezhi segera pergi tanpa menoleh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Setelah berada di tempat yang jauh, Zukezhi meraung ke langit. Suzaku generasi kedua. Bagaimana dia bisa masih hidup? Bagaimana dia bisa masih berada di planet Suzaku? Bagaimana mungkin? Suzaku generasi ketiga telah bersekongkol dengan kultivator asing untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa tidak mati? Zukezhi meraung sepanjang perjalanan kembali hingga ia berada di atas negeri Suzaku. Ia tiba-tiba berhenti saat menoleh ke arah Pilu. Amarahnya kini telah hilang digantikan oleh kecurigaan. Ada yang salah? Dari apa yang ku ketahui tentang Suzaku generasi kedua, tidak mungkin dia akan bersikap lunak padaku. Mungkinkah dia baru saja terbangun dan berpura-pura? Pikir Zukezhi merenung, ekspresinya menjadi sangat gelisah. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji hal itu. Suzaku generasi kedua? Bagaimana mungkin? Gumam Zukezhi, terus terbang menuju Gunung Suzaku. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.